Shalom, selamat bertemu dalam program Gospel Talk Free Online Theological Course. Kita akan melanjutkan pembahasan kita. Mari terlebih dahulu kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk waktu ini. Kami ingin menikmati kehadiran dan berkat-Mu melalui program ini. Karena itu kami serahkan waktu ini hingga selesai. Biarlah hanya jadi dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara pemirsa, penonton, kita sudah atau sedang membahas keutuhan syarat berteologi. Keutuhan syarat berteologi. Perjumpaan kita terakhir kita sudah menyelesaikan tentang syarat berteologi harus berpusatkan Alkitab. Dan itu sudah selesai kita bahas, walaupun tidak lengkap, ya, tidak lengkap sekali, ya, tetapi itu cukup untuk perjumpaan kita. Nah, pada bagian ini kita masuk pada keutuhan syarat berteologi yang kelima. Harus berpusatkan opera ad intra dan opera ad extra Allah. Apa itu? Nanti kita akan lihat. Jadi saudara, ya, tema kita ini keutuhan syarat berteologi bagian kelima harus berpusatkan opera ad extra, ad intra, dan opera ad extra Allah. Harus berpusatkan opera ad intra dan opera ad extra Allah. Saudara, hal yang tidak kalah penting dan yang mutlak harus menjadi perspektif dan syarat berteologi yang benar adalah teologi haruslah berpusat pada opera ad intra Allah. Opera artinya karya, ya, ad intra dalam diri Allah. Jadi karya Allah dalam diri Allah, dan lebih lanjut, dan pada waktu kekekalan. Waktu kekekalan itu aion. Aion. Jadi ada 3 waktu yang dibukakan Alkitab, khususnya dalam bahasa Yunani. Yang pertama itu kekekalan, itu aion dalam bahasa Yunani. Yang kedua kronos, ya. Itu dalam bahasa Yunani kronos artinya kronologis. Kronologis, waktu dunia, ya, waktu semesta. Baru yang ketiga, waktu kairos. Kairos, ya, artinya momentum, ya, kesempatan. Jadi, ya, kairos itu seperti sesuatu yang berjalan, ya, dia akan jalan terus. Kalau kita tidak ambil, maka kairos itu akan lewat dan belum tentu kembali lagi. Ya, itulah momentum, itulah kesempatan. Ya, itu waktu kairos. Jadi ada waktu aion, kekekalan, waktu kronos, kronologis, waktu semesta, dan kairos, kesempatan atau momentum. Nah, opera ad intra Allah itu adalah karya Allah dalam dirinya, dan itu dalam kekekalan, dalam aion. Dalam kekekalan ini, dalam aion, waktu aion ini tidak ada awal dan tidak ada akhir. Kekal selama-lamanya, ya. Jadi semua adalah kekinian.
present, ya, seperti itu. Itulah kekal, tidak ada awal, tidak ada akhir. Kita mau cari mana awalnya, tidak ketemu, mana akhirnya, tidak ketemu. Nah, Allah ada berdiam dalam aion, dalam kekekalan. Dia bukan saja berdiam dalam kekekalan, tapi dia juga berkarya dalam kekekalan. Inilah artinya opera ad intra Allah. Baru yang kedua, opera ad extra Allah. Karya Allah yang keluar dari diri Allah dan dimanifestasikan, dinyatakan dalam waktu kronologis, waktu semesta, waktu kemarin, waktu sekarang, waktu besok, waktu satu, waktu sekian ribu, seperti itu kronologis, ya. Karya Allah, Allah berkarya, ya, dalam aion, dalam kekekalan, ya, sebagai opera ad intranya, tetapi karya Allah dalam kekekalan, walaupun tidak semuanya, itu dinyatakan, dibukakan, dikeluarkan dari diri Allah ekstra, ya. Itu dalam waktu kronologis. Itulah opera ad extra Allah. Karya Allah yang keluar dari diri Allah yang dimanifestasikan dalam waktu kronologis, secara simultan dan integratif. Jadi saudara, kekekalan, ada waktu kekekalan, nanti saya akan buatkan semacam skema, ya. Waktu kekekalan, ada karya Allah dalam kekekalan yang dimanifestasikan, dinyatakan, dibukakan, diwujudkan, keluar dari diri Allah, masuk dalam waktu dunia ini, waktu kronologis, ya, seperti itu. Walaupun, ya, tidak, istilahnya, ya, tidak linear, artinya waktu kekekalan, ya, karya Allah dalam kekekalan dimanifestasikan dalam waktu kronos, tidak linear. Artinya dalam kekekalan tahun 10 termanifestasikan tahun 10. Mengapa? Karena kekekalan itu tak ada awal, tak ada akhir. Itu sebabnya Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa kedatangannya seperti pencuri pada malam hari. Ya, pencuri. Mengapa? Unpredictable, tidak dapat diprediksi karena dari kekekalan masuk ke kronos itu tidak sama, tidak linear, ya, tidak linear seperti itu, tidak serta-merta sama. Itu sebabnya tidak bisa diprediksi. Nah, seringkali Alkitab memakai istilah setelah genap waktunya. Contohnya Galatia 4 ayat 4, setelah genap waktunya Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ada tanda-tandanya, tetapi itu baru termanifestasikan dalam konteks kronologis, dipakai istilah setelah genap waktunya, waktunya Tuhan. Jadi tidak bisa diprediksi karena muncul dari kekekalan, masuk ke dalam kronologis. Kedatangan Yesus juga seperti itu. Akan genap waktunya, dari kekekalan, dia masuk ke dalam dunia, dalam waktu kronos, itu unpredictable. Nah, ini menjadikan kita tidak gampang berteologi. Kita harus mengerti ada opera ad intra, ada opera ad extra. Ya, salah satu contoh, Paulus juga mengatakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 4, ayat 14 sampai 17,
Dia katakan begini, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Langsung dikumpulkan bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Mengapa tidak akan mendahului? Karena akan masuk ke dalam kekekalan, yang ada adalah kekinian. Tidak ada waktu menunggu dalam kekekalan. Seperti itu. Ya, jadi dikatakan kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Saudara perhatikan, di ayat ini kita bertemu ya bahasa aion, kekekalan, dan bahasa kronos, ya kronologis. Jadi orang yang sudah mati ya itu langsung bersatu dengan Tuhan dalam kekekalan. Tidak ada waktu menunggu di sana, dan kita yang masih hidup tidak akan mendahului mereka. Waktu Tuhan Yesus datang, kita akan dipersatukan dengan Tuhan dan sekaligus bersama-sama dengan mereka dalam kekekalan. Itu sebabnya dikatakan tidak akan mendahului. Ya, mereka tidak akan mendahului kita, kita pun tidak akan mendahului mereka. Inilah waktu perjumpaan atau bahasa dalam konteks waktu kekekalan aion dan kronologis, kronos, seperti itu. Ya, waktu aion semua orang yang mati langsung bersatu dengan Tuhan. Tetapi dalam bahasa kronologis, nanti pada saat kedatangan Tuhan Yesus ada kebangkitan tubuh, ya, mereka akan dibangkitkan dengan tubuh baru. Kita pun yang masih hidup langsung diubahkan, langsung bersatu dengan Tuhan. Itu bahasa kronologis, bahasa kronologis. Nah, saudara, saya mau katakan, dalam berteologi kita harus memiliki dua perspektif ini. Ada bahasa aion, kekekalan, ada bahasa kronos, kronologis. Nah, bagaimana kita mengintegrasikan? Seringkali bahasa-bahasa yang digunakan firman Tuhan itu perpaduan antara aion dan kronos. Jadi kalau kita tidak mengerti karya Allah dalam dirinya dan dalam waktu aion, dan karya Allah yang keluar dari diri Allah dalam waktu kronos, maka kita sulit berteologi secara pas dan proporsional seperti itu. Jadi itu penting sekali, ya, seperti itu. Selanjutnya, saudara-saudara, kita lihat penjelasan berikutnya. Allah yang dinyatakan dalam Alkitab adalah Allah yang hidup dan berkarya dalam opera ad intra, berkarya dalam dirinya, yakni dalam waktu kekekalan, aion, tapi juga yang secara serempak memanifestasikan hidup dan karyanya dalam opera ad extra, dalam karya yang keluar dari dirinya, yakni keluar dan terwujud dalam waktu kronos, yakni waktu yang dia sendiri ciptakan bersamaan penciptaan alam semesta.
Allah kekal, ya, berdiam dalam kekekalan, berkarya dalam kekekalan di dalam dirinya, ya. Pada waktu dia menciptakan alam semesta, dari dalam kekekalan dimanifestasikan keluar dalam waktu kronos, dalam penciptaan, itu dia menciptakan langit dan bumi bersamaan dengan kronos, waktu kronologis itu. Seperti itu, sehingga muncullah hari pertama, hari kedua, dan seterusnya. Seperti itu, ya. Itulah kita melihat karya Allah. Opera ad intra, karya Allah dalam dirinya, dalam kekekalan, memang tidak semuanya dibukakan. Ulangan 29 ayat 29, hal-hal yang tersembunyi itu bagi Allah, hal-hal yang dinyatakan itu bagi kita dan bagi keturunan kita. Ya, tetapi itu cukup untuk kita. Ya, itu cukup untuk menyelamatkan kita, untuk mengenal Dia, tapi itu tidak totalitas diri Allah. Ya, seperti itu. Itu opera ad intra Allah, karya Allah dalam dirinya dan dalam konteks aion, ya. Tidak semuanya termanifestasikan dalam opera ad extra, tapi itu cukup untuk kita. Nah, itu sebabnya sekali lagi kita harus berteologi, ya, harus berpusatkan opera ad intra dan opera ad extra Allah. Saya harap walaupun mungkin ini agak bingung dipahami, tapi ini penting, paling tidak saya sampaikan, karena kita akan bertemu, ya, di mana kita harus mengintegrasikan opera ad intra dalam aion kekekalan yang dimanifestasikan dalam opera ad extra dalam kronologis waktu kronos. Seperti itu. Dengan kata lain, Allah Alkitab adalah Allah yang teistik. Teistik artinya Allah yang transenden, berada di luar persepsi manusia, di atas sana, kekal, independen, dan sama sekali berbeda dengan ciptaan. Itu pengertian transenden. Jadi teistik itu Allah yang kita sembah adalah Allah yang transenden, tapi juga yang imanen. Imanen artinya yang aktif dalam dunia dan dalam waktu kronos dunia. Bahkan dia menciptakan kronos ini, waktu dunia, dan dia imanen, aktif dalam dunia kronos ini. Ya, jadi dia transenden sekaligus dia imanen. Seperti itu. Ya, banyak atau ada teologi yang memisahkan ini. Ya, Allah itu transenden saja, tidak imanen. Sebaliknya ada yang cuma menempatkan Allah itu imanen, tidak transenden. Seperti itu. Tapi kita percaya Allah itu Allah yang teistik adalah Allah yang transenden, nun dalam kekekalan, ya, seperti itu, kekal, independen, dan seterusnya, tapi juga imanen yang aktif dalam dunia kronos ini. Kita lihat Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi sebelum langit dan bumi ada, Allah sudah ada dalam kekekalan. Dalam kekekalan dia berkarya, menciptakan langit dan bumi bersamaan dengan penciptaan kronos, waktu dunia ini. Seperti itu. Mazmur 11 ayat 4. Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus di sorga. Tuhan tahtanya di sorga. Matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Yesaya 57 ayat 15. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia. Perhatikan, yang bersemayam untuk selamanya
dan yang Maha Kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Jadi dia bersemayam di tempat tinggi dalam ketransendenannya, tetapi juga bersama-sama orang-orang yang remuk dan rendah hati. Jadi Allah ya teistik, Allah yang transenden dalam kekekalan, kudus terpisah ya dari segala yang tidak kudus, ya, tapi imanen, ada, berkarya di dalam dunia. Nah, ini ya skema opera ad intra dan opera ad extra Allah. Allah kita ya, ini Allah Tritunggal, satu Allah, tapi punya tiga pribadi, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Nah, Allah Tritunggal ini ya berkarya, Allah Tritunggal hidup dan berkarya dalam konteks aion, kekekalan, sebagai opera ad intra. Oleh sebab itu dikatakan dalam Efesus 1, dia memilih kita sebelum dunia dijadikan. Itu dalam kekekalan. Jadi pemilihannya tidak mungkin gagal karena dipilih dalam kekekalan sehingga bersifat kekal. Sejak kekekalan dia mengasihi kita, karena dia kasih kita sejak kekekalan, dalam kekekalan, maka kasihnya pun kekal. Tidak berubah dulu sampai selama-lamanya. Nah, ini Allah Tritunggal ya, hidup dan berkarya dalam konteks waktu aion, kekekalan sebagai opera ad intra. Tapi karyanya dalam hidup dan karyanya dalam aion itu dimanifestasikan ya dalam konteks waktu, mulai daripada, itu sebabnya saya namakan manifestasi dan implementasi karya Allah, karya opera ad intra, ya, di sebagai opera ad extra Allah dalam konteks penciptaan dan ada janji keselamatan, ya. Dan yang berikutnya itu ya tahap kedua, ada manifestasi dan implementasi karya Allah sebagai opera ad extra Allah dalam konteks penggenapan janji keselamatan. Tahap ketiga, ya, ini tahap manifestasi dan implementasi karya Allah sebagai opera ad extra dalam konteks penyempurnaan janji keselamatan. Nah, ini dia yang dinamakan sebagai ya opera ad extra Allah, manifestasi atau implementasi hidup dan karya Allah dalam konteks waktu kronos sebagai opera ad extra Allah. Di sini ya opera ad intra. Opera ad intra ini dimanifestasikan dalam opera ad extra dalam waktu ini, dia ini waktu kronos ya, dalam 3 tahapan, dalam penciptaan dan janji keselamatan, dalam penggenapan janji keselamatan, sedang menuju dalam penyempurnaan janji keselamatan dan akan masuk dalam kekekalan. Dari kronos, dari aion diciptakan kronos, dan dari kronos akan kembali kepada aion, kekekalan. Oleh sebab itu, disinilah kita harus berteologi, harus punya 2 perspektif. Perspektif opera ad intra dan perspektif opera ad extra.
Tuhan Yesus memberkati kita. Saya berharap Allah Roh Kudus menolong kita memahami penjelasan ini, bahwa syarat berteologia, keutuhan syarat berteologia yang kelima, teologia harus berpusatkan opera ad extra dan opera ad intra dan opera ad extra Allah. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa pada perjumpaan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.